Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-farja sahibah. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam satu kesempatan dan niat yang sangat mulia, yaitu mempelajari kitab sucinya. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah memulai surat baru, surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini biasa disebut dengan surat Nun, karena dimulai dengan kata Nun. Karena bersama kita ada Ustaz Wahidin bin Wahid, kita akan minta kepada beliau untuk memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Qalam, surat yang ke-68, ayat 1 sampai 10. Jadi kita kembali per 10 ayat, karena ini kembali ke surat Makkiyah, dan ini pendek-pendek. 1 sampai 10 surat yang ke-68. Karena bersama kita sudah ada Ustaz Wahidin Wahid, kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, masyaallah. Baiklah, Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini, masuk surah baru, yaitu surah Al-Qalam, ayat 1 sampai 10. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la ajratna ghaira mamnun. Wa innaka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Inna
ربك وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون أو تغيظ فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل خلاق مهين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وزد وبارك على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد wajil faram syaritam. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustazna Ustaz Wahyudin bin Wahid. Semoga apa yang tadi dibacakan kepada kita menjadi jejak ketuhanan di dalam kalbu beliau, sehingga nanti di akhirat termasuk hamba-hamba yang mendapatkan tanda untuk kita berjumpa dengannya di suatu tempat ketika di situ disebut dengan Al-Araf. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian juga semoga Bapak Ibu semuanya juga diberikan keberkahan lahir batin, dimudahkan urusannya, diangkat derajatnya dengan selalu ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada surat baru yaitu Al-Qalam. Maka ilustrasinya adalah pena. Karena Al-Qalam ini menjadi bahasa Melayu di Asia Tenggara, qalam itu kalam. Dari bahasa Inggris pen, pena. Dari terkadang disebut dengan pena, tapi kita menggunakan bahasa lama itu kalam. Karena di terjemahan-terjemahan juga menggunakan kata kalam. Di kalam itu adalah pena. Turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayat adalah 52 ayat. Jadi 52 ayat berarti sekitar 5 kali kita pertemuan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sekarang baru sampai di surat Al-Qalam, surat 68. Dan ini adalah juz yang ke-29 ya. Juz yang ke-29 dan berarti kita masih tersisa kurang lebih 1,5 juz lagi. Surat Al-Quran kita mungkin ini selesai nanti bulan Ramadan dan perlu kami sampaikan bahwa Ramadan kita itu diperkirakan ya kurang lebih masuknya tanggal 23 Maret. Jadi Ramadan itu satu Ramadan kurang lebih ya karena nanti kita dengarkan hasilnya yaitu kurang lebih tanggal 23 Maret 2023. Jadi dihitung dari sekarang tinggal 3 bulanan lebih saja.
Jadi tanpa terasa kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Semoga seluruh rangkaian 30 juz Al-Quran kita ini nanti kita selesaikan pas di bulan suci Ramadan. Karena kita akan ada satu setengah juz lagi. Jemaah sekalian, ini adalah ayat pertama, ilustrasinya adalah seperti ini. Ada wanita yang menulis kata Bismillah. Ini adalah kaligrafi. Ya. Bapak Ibu sekalian kalau perhatikan seperti mana juga tadi di ilustrasi sebelumnya itu tidak bisa dibaca. Ketika masih ada di dalam tangki apa itu, tempat penyimpanan tinta, itu hanyalah cairan saja. Tetapi ketika cairan tinta itu kemudian disatukan dengan pena, lalu kemudian digoreskan, maka kemudian terbacalah. Muncullah huruf, muncullah kata, muncullah kalimat, muncullah bahkan buku yang berjilid-jilid. Begitu juga dengan kitab suci Al-Quran adalah merupakan tulisan seperti ini. Jadi jemaah sekalian terbahagia, apa artinya? Ini adalah sebetulnya dari titik saja, digores-gores demikian rupa, titik yang ditarik, maka kita lihat itu titik, lalu kemudian ditarik titiknya menjadi garis, garisnya ditarik menjadi bidang, bidangnya ditarik menjadi bidang 3 dimensi. Begitulah seterusnya. Ya. Nah, jadi ini adalah tadi kita lihat ibu-ibu ya. Kenapa kita ambil tadi ilustrasi ibu-ibu? Karena kita lahir dari rahim ibu-ibu dan nanti ada yang menarik daripada surat Al-Qalam ini adalah bahwa qalamnya itu adalah bentuk tunggal, mufrad, tetapi nanti kata kerjanya di belakang itu jamak, yasturun. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kemana arahnya kata qalam di sana? Ya, jadi oleh sebab itulah, dan juga di dalam apa namanya, di dalam surat Al-Qalam ini yang dibicarakan adalah Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kita kasih ilustrasi dan kemudian ini ada berkedip-kedip Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena namanya Al-Qalam, pena, tetapi yang dibicarakan Nabi Muhammad. Jadi ini artinya apa? Ini sebetulnya Al-Qalam berbicara tentang Nabi Muhammad dan keluarganya, sehingga kemudian menggunakan bentuk jamak. Mari kita lihat. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ini nun adalah satu huruf, ya, huruf nun. Bapak Ibu perhatikan nun, seperti apa modelnya? Itu adalah seperti samudra. Jadi nun ini seperti samudra. Di atasnya ada titik nun. Jadi artinya apa? Bisa kita katakan bahwa rahasia daripada kehidupan ini adalah titik. Dan titik inilah juga yang pindah ke bawah ketika berbicara tentang Bismillah di sini. Jadi titik ini dari sini nun, ketika di atas, jadi ini adalah seperti mangkok ya, seperti cawan, ataukah seperti samudra lah, seperti lautan. Lalu kemudian di atasnya ada nun. Ya, ada nun. Kemudian di atasnya ada tanda panjang, ya ini adalah dibaca lebih panjang, nun, seperti dibaca kata di Ustaz Wahidin Wahid, itu adalah agak panjang, jadi nun. Jadi ini di atas kalau kita lihat itu tanda panjangnya itu mirip dengan awan. Kita tahu bahwa samudra itu adalah air, lalu kemudian menguap, ketika menguap kembali menjadi titik-titik, yaitu hidrogen dan oksigen. Karena itu air dua unsur ya, hidrogen dan oksigen. Begitu menguap menjadi masing-masing satu, hidrogen dan oksigen. Kemudian naik ke atas menjadi awan, kemudian bergerak ke daratan jadi hujan. Setelah menghujani daratan menjadi hidup, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan kita manusia bisa hidup. Tapi semua air yang telah turun di daratan, baik langsung ataupun tidak langsung, itu kembali ke samudra lagi. Jadi berputar-putar seperti itu. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa bermiliar tahun samudra itu menguap, tapi tidak pernah habis airnya. Kenapa? Karena berputar-putar di situ saja, dan berputar-putar itu artinya tidak jelas awal dan akhirnya. Yang namanya lingkaran itu siklus, makanya disebutnya siklikal, itu tidak jelas awal dan akhirnya. Kalau kita bikin garis panjang itu kan kelihatan awal dan akhirnya. Jadi kalau kita bikin garis seperti ini kan kelihatan awalnya dan akhirnya di sini. Ya, kalau kita bikin lingkaran, ya, kita lingkaran seperti ini, ya. Ini kemudian tidak ketahuan mana awalnya, mana akhirnya kalau sudah bersambung.
Nah, ini nama siklus atau siklikal itu adalah berputar-putar. Sehingga kemudian tidak jelas awal dan akhirnya, persis seperti kita tawaf. Tawaf itu juga berputar-putar. Jadi pada saat kita berhaji ada dua gerak, ada gerak berputar dan ada gerak garis lurus, yaitu Safa Marwah. Jadi di sana ada Safa Marwah. Kemudian ada juga lingkaran yaitu tawaf. Jadi kita lihat awal akhir ini adalah alam dunia, alam materi, sedangkan ini adalah alam non materi. Dan kita lihat bahwa ketika berbicara tentang nun, itu adalah berbicara tentang ilmu. Samudra itu adalah ilmu yang tak terbatas, sedangkan ilmu pengetahuan kita manusia itu adalah sangat sedikit. Tetapi kendati pun sedikit, kalau itu adalah merupakan uapan daripada udara, daripada samudra, dia akan menjadi mewakili samudra dan dia suci. Pernah kita sampaikan bahwa kalau samudra itu aslinya kan asin, ya. Banyak karang di dalamnya, banyak kotoran-kotoran. Tapi begitu menguap itu menjadi suci, menjadi bersih. Nah, ketika naik ini dari samudra menjadi ke atas itu menjadi bersih, menjadi suci. Ketika naik di atas daratan kita dalam bentuk awal itu dalam keadaan suci, bersih, ya, tidak ada kontaminasinya, tidak ada polutannya lagi yang ikut. Baru kemudian nanti turun nanti kemudian mengalir ke samudra lagi. Terjadi penyucian, begitulah seterusnya. Nah, karena ini adalah uapan daripada samudra dan karenanya dia adalah merupakan suci, lalu kemudian ini membentuk huruf ba di sini. Ya. Nun ini menjadi huruf ba di sini. Ketika dia ke bawah, menjadilah huruf ba, dan ini adalah penyambung dengan Allah. Bismillah. Ya. Jadi nun wal kalami, demi kalam. Perhatikan Bapak sekalian, kalam di sini bentuk tunggal, bentuk mufrad namanya. Kalau bentuk jamaahnya itu adalah aklam. Itu ada aklam juga di tempat lain, di dalam ayat lain. Jadi dalam Al-Quran itu ada aklam. Jadi aklam itu bisa kita temukan di dalam surat Luqman misalnya. Kita bisa lihat surat Luqman, ya. Kita bisa lihat di sini surat Luqman. Ada anunya, ya. Surat Luqman surat 20, surat 30 ya. 31 ya. Ya, kita lihat ayat 27. Ya. Nah, ini kita ketemukan kata aklam di sini, ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau annama fil ardi min syajaratin aklamun. Ini aklam itu jamak ini, ya, jamak taksir. Seandainya di muka bumi itu min syajaratin, pohon-pohon semuanya, aklam diubah menjadi pena-pena, kalam-kalam. Wal bahru, dan lautan, tadi kita sudah bicarakan. Wal bahru, dan samudra, lautan. Yamudduhu mim ba'dihi, ditambahkan lagi kepada samudra itu. Iya, sampai berapa? Sab'atu abhurin, sampai 7 kali lautan. Jadi lautan itu kita jadikan tinta, lalu kemudian pohon-pohon dijadikan sebagai aklam, lalu kemudian dia pakai menulis ilmu Allah. Samudra habis, bertambah lagi, samudra habis sampai sab'atu abhurin. Mungkin ada kata sab'a lagi di sini. Mimba di sab'atu abhurin, mana fidat kalimatullah. Tidak akan pernah habis kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Kita sudah pernah sampaikan. Kalimat dalam Al-Quran itu adalah insan suci, manusia suci. Contohnya ketika Allah memberikan informasi kepada Maryam akan punya anak, dikatakan dari kalimat Allah, itu kalimat disebutkan. Jadi kalimat itu adalah manusia suci sebetulnya. Jadi manusia suci itu adalah merupakan perbendaharaan Tuhan yang disimpan di muka bumi sebetulnya. Sehingga kemudian mereka ini adalah tak terbatas ilmunya sebagaimana Allah tak terbatas ilmunya. Maka dikatakan seandainya dibikin 7 lautan, dibuat tadi jadi tinta buat kalam atau kapena yang semuanya dari pohon-pohon, mana fidat kalimatullah, tidak akan pernah habis kalimat Allah dituliskan. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu adalah azizun hakim. Ini kata aklam juga digunakan pada saat Maryam diundi, tapi apakah itu aklam di situ artinya anak panah? Belum tentu sebetulnya, punya makna yang dalam. Kenapa? Karena di sana ada nanti Nabi Zakaria yang kemudian nanti memelihara Maryam. Jadi kita lihat surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Ayatnya 44 ya. Jadi kita lihat sini ada kata-kata aklam di sini lagi nih, aklam. Dzalika min amba'il ghaibi. Yang demikian itu adalah
Demikian itu artinya cerita tentang Maryam ketika dilahirkan oleh ibunya yaitu Imratu Imrana, lalu kemudian diundi siapa yang akan memeliharanya. Nah, dikatakan diceritakan dalam Al-Quran dengan rinci, padahal Nabi kan tidak ada pada saat itu. Kalau kasusnya Maryam ini ataukah keluarga Imran itu kan adalah sezaman dengan Nabi Zakaria. Berarti kan sebelum Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu belakangan daripada Nabi Yahya. Nabi Yahya putra daripada Nabi Zakaria. Jadi masih jauh bedanya. Nah, sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kita kurang lebih sekitar hampir 700-600-an tahun selisihnya. Nah, jazalika min amba'il ghaib. Yang demikian itu termasuk berita-berita ghaib. Min amba'il ghaibi. Nuhaihi, kami wahyukan ilaika kepada Muhammad. Karena Nabi tidak hadir di sana, tapi bisa menceritakan dengan rinci. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada di sisi mereka. Ma kunta, kamu Muhammad tidak bersama dengan mereka. Izyulquna, ketika mereka melemparkan, mengundi, melotre, aklamahum. Ini adalah pena-pena mereka. Diartikan dengan anak-anak panah, karena anak panah dengan pena mirip. Tapi kita katakan, apakah benar hanya anak panah maksudnya di sini? Tentu tidak. Kenapa? Karena nanti kita lihat tujuannya adalah Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria termasuk Nabi, berarti dia termasuk salah satu kalam sebetulnya. Jadi, yulquna aklamahum, kemudian mereka mengundi anak-anak panah mereka, atau aklam mereka, pena-pena mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka, yakfulu Maryam, yang pantas memelihara Maryam. Ingat, Maryam ini adalah cikal bakal ibunya Nabi Isa. Nabi Isa adalah salah satu mujizat besar setelah Nabi Adam. Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dan itu melalui rahim seorang perempuan namanya nanti Maryam. Dengan demikian ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah caranya Tuhan persiapkan Nabi Isa. Sehingga dengan demikian kata aklam di sini adalah yang mendidik nanti Maryam yang kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi aklam. Maka kita lihat tadi di awal kita memperlihatkan bahwa ada perempuan yang menulis, ya, ada juga perempuan yang menulis, yang mencetak membuat kaligrafi. Itu apa soalnya jelas sekali, karena nanti manusia-manusia suci berikutnya itu adalah dari rahim seorang wanita, yaitu putri Nabi Muhammad kita, yang namanya Sayyidah Fatimah Zahra. Dari situ nantinya lahirlah nanti anak-anak dari sana sampai nanti yang terakhir. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan di di kitab Ibnu Daud, hadisnya Abu Daud, maksud saya bukan Ibnu Daud, Abu Daud, dikatakan bahwa Imam Mahdi nanti itu adalah keturunan Fatimah, min waladi Fatimah. Ya, jadi disebutkan putranya Fatimah. Nah, kan begitu, berarti ada artinya apa? Bahwa kalam ini sebetulnya dari seorang wanita tunggal, tetapi ada beberapa yang lahir daripadanya. Sehingga nanti tadi kita lihat ada kata kalam tunggal, tetapi wa ma yasturun, begitu. Jadi aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Kamu tidak berada bersama mereka ketika mereka yahtasimun. Ini bukan bersengketa, ketika mereka berusaha semuanya mengambil Maryam. Mereka semuanya paman-pamannya berusaha untuk memelihara Maryam. Jadi ini saya sampaikan. Jadi kata aklam dalam Al-Quran dua kita temukan. Satu di surat Luqman tadi ayat 27, satunya lagi di surat Al-Imran ayat 44. Itu adalah bentuk jamaknya. Sedangkan bentuk tunggalnya kita temukan di surat Al-Qalam, tadi kita bicarakan, dan kemudian surat Al-Alaq. Bapak sekalian pasti hafal surat Al-Alaq, surat Iqra. Di ayatnya, ayat 3 mengatakan, Iqra wa rabbukal akram, ayat 4. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, itu qalam di sana. Nah, jadi kita kembali lagi, jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, jadi huruf nun kita sudah bicarakan, wal qalami demi kalam. Ingat, berarti ini bukan kalam sembarangan. Karena tiba-tiba ada kata-kata wa ma yasturun. Bapak perhatikan di sini tadi, ini adalah bentuk tunggal, ya. Bentuk jamaknya tadi kita sudah lihat, aklam. Terus di belakangnya sini adalah bentuk jamak, ini lihat. Ya, ini adalah jamak nih. Ini namanya fi'il mudhari jamak. Ini jamak fi'il mudhari untuk dhamir hum. Jadi adalah hum, mereka. Jadi orang ketiga itu ada orang ketiga laki-laki, ada huwa, ada huma, ada hum. Ini adalah hum, ya. Wal kalami wa ma yasturuna. Yasturun dari kata satara yasturu. Jadi jamak yasturun. Jadi ini adalah yastur. Jadi bentuk jamak ini.
dan apa-apa yang mereka tulis. Nah, tiba-tiba mereka tulis sementara sini kan tunggal. Nah, ini menjadi masalah jemaah sekalian berbahagia. Inilah apa pentingnya dipelajari Al-Quran dengan menggunakan rasionalitas akal sehat kita. Karena tidak mungkin ini salah. Ya, tidak bisa kita katakan, wah ini bahasa Al-Quran pasti salah bahasa Arabnya nih. Masa kalamnya tunggal terus kemudian fiilnya menjadi jamak. Wah ini keliru ini dari sisi kaidah. Nah, ini bukan salah, ini adalah Tuhan menyimpan rahasia di sini sebetulnya. Bahwa dari satu kalam itu kemudian melahirkan beberapa tulisan, kan begitu. Dari satu kalam melahirkan beberapa tulisan. Dan kalam itu jemaah sekalian berbahagia adalah terisi terus-menerus oleh samudra yang disebut dengan nun di sini. Dan karenanya dia juga tidak terbatas ilmunya. Walaupun dia seorang perempuan, jemaah sekalian berbahagia, lihatlah misalnya anaknya saja Sayyidah Fatimah seperti misalnya Zainab, Bunda Zainab, itu bisa dengan tenang menyaksikan kejadian yang sangat sadis di Karbala, bahkan dengan mengeluarkan kata-kata mara'aitu illa jamila. Kalau dia bukan kalam juga, bagaimana bisa? Jadi nun wal kalami wa ma yasturun. Nun wal kalami wa ma yasturun. Dan apa mereka tulis. Baru kemudian Nabi Muhammad di sini, anta di sini Nabi Muhammad. Jadi Bapak sekalian lihat antanya di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi setelah berbicara nun wal kalami wa ma yasturun, tiba-tiba anta ini menunjukkan bahwa kalam di sini bukan kalam dalam pengertian biasa, yaitu pulpen atau pena atau pen itu dalam bahasa Inggris. Karena pertama ini adalah satu pena tetapi tulisannya banyak, yasturun. Kemudian yang kedua tiba-tiba kembali kepada Nabi Muhammad, anta, ma anta. Jadi ini terkait dengan Nabi ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kita tahu bahwa Nabi keturunannya Nabi Muhammad kita yang melahirkan keturunan itu hanya dari Fatimah Zahra. Di dalam dunia Islam timbul perbedaan apakah Nabi Muhammad itu punya anak yang lain. Ya, sebagian mengatakan punya anak yang lain, sebagian mengatakan anaknya cuma satu, yaitu Fatimah saja. Nah, kemudian dari Fatimah terlepas apakah perdebatan itu berlanjut atau tidak, tetapi intinya adalah walaupun kita sepakat bahwa Nabi Muhammad punya anak yang lain, tapi semua ahli sejarah mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu dari Fatimah saja. Karena Fatimah nanti melahirkan dua laki-laki yang sangat terkenal, yaitu Hasan dan Husain. Dari Al-Husain itulah nanti turun ke bawah, ya, dari Al-Hasan juga, tetapi jemaah sekalian berbahagia dari manusia-manusia suci nantinya dari Al-Husain yang di Karbala itu. Nah, jadi dikatakan ma'anta, tidak engkau Muhammad, antanya Muhammad. Ini mati rabbika, terhadap dengan nikmat Tuhan. Ini rabbika, dengan nikmat Tuhan. Nah, apa itu nikmat Tuhan? Kan kenabian. Jadi kenabian itu beda dengan kegilaan. Ya. Kan pada saat itu Nabi menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah, tetapi sebagian besar orang di Mekah menyebutnya sebagai majnun. Majnun itu artinya kemasukan jin. Di sini diterjemahkan orang gila. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat ini asal katanya, majnun itu dari kata jin. Majnun itu artinya maf'ul, ya, dikenai jin, begitu. Kemasukan jin kalau kita di Indonesia atau di Asia Tenggara disebut dengan kesurupan, ya. Kesurupan itu kemasukan jin. Ini adalah bimajnun dari kata jin. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad kata mereka itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, tetapi kemasukan jin. Ya. Ingat sampai sekarang masyarakat kita masih percaya kalau ada orang-orang tertentu yang bisa disuruh oleh jin, disuruh artinya dimasuki oleh jin, lalu kemudian berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang pintar, begitu. Orang pintarnya nyuruh menanya dia, kamu siapa, dari mana kamu, gitu. Katanya jinnya berbicara seperti itu. Sampai sekarang masih percaya, dan itu dari dulu. Ini kepercayaan yang tumbuh ribuan tahun sampai sekarang. Ya, handphone sudah berganti setiap kali, tapi kepercayaan ini tidak berganti. Teknologi silih berganti, yang lama tiba-tiba sudah tidak kepakai, digantikan oleh semakin kesini semakin sophisticated, semakin canggih, tetapi kepercayaan terhadap ini tidak pernah berubah sampai sekarang. Sama dengan pada zaman dulu. Masih percaya kalau ada orang kesurupan. Dan hebatnya lagi, yang dianggap kesurupan pada saat itu adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mulai daripada surat Al-Alaq, bagi mereka memang indah. Mereka tidak bisa membantah secara bahasa indahnya. Tapi justru karena saking indahnya itu, mereka menganggap Nabi Muhammad itu adalah kemasukan jin. Ayat ini kemudian membantah.
Ma anta, tidaklah engkau Muhammad. Jadi mulai dari negasi, ma anta, kamu tidaklah. Ma anta. Apa nikmatnya di sini ya? Kenabian. Jadi nikmat yang ini disebutkan sini adalah kenabian. Kesucian. Berarti sama pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Berarti yang dimaksud an'amta di situ adalah kenabian. Karena kalau an'amta di situ yang diberikan harta benda banyak, tentu yang kita minta jalannya konglomerat dunia, kan begitu. Jalannya orang-orang yang masuk dalam 500 orang kaya menurut Forbes misalnya, kan begitu. Nah, tapi kalau seperti itu buat apa Nabi datang? Jadi kata-kata siratal ladzina an'amta itu yang telah kau beri nikmat, kesucian hati, kenabian di sana. Yaitu tugas-tugas keagamaan yang diembankan oleh Allah melalui nabinya. Jadi bukan maunya orang tersebut, tetapi oleh Allah melalui nabinya. Maka mereka itu disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ma anta bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu yaitu kenabian, bimajnun, kamu tidaklah kemasukan jin. Jadi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bahkan di ayat lain di surat 42 atau surat Musyawarah dikatakan juga Nabi Muhammad tidak tahu juga disebut dengan kitab suci sebelumnya, tidak pernah baca kitab suci. Ya. Ma tadri mal kitab walal iman. Kamu Muhammad tidak pernah tahu apa itu kitab suci sebelum kamu diangkat jadi nabi. Artinya tidak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil sebelumnya, ataupun kitab-kitab agama yang lain. Nabi tidak pernah bersentuhan dengan itu. Nabi tidak pernah membaca buku. Artinya bahwa ilmunya Nabi adalah steril dari berbagai macam ilmu-ilmu manusia. Ilmunya Nabi apa? Yaitu wahyu. Maka dikatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa memang ada orang yang bisa mendapatkan ilmu dari langit. Yaitu namanya ilmu huduri, ataukah ilmu laduni, ataukah ilmu wahyu ini. Seperti contohnya Nabi Muhammad kita. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu tidak majnun, wahai Muhammad, terhadap nikmat Tuhan. Nabi Muhammad juga adalah tak terbatas, ya. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Ini adalah ilustrasi ya, semacam cahaya. Bapak bisa lihat ada cahaya satu di sini ya, yang tidak pernah hilang, selalu ada. Nah, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan karena rahmat bagi seluruh alam, berarti dia Nabi Muhammad sudah ada sebelum alam. Karena kalau misalnya alam duluan baru Nabi Muhammad, kan berarti bagaimana bisa jadi rahmat alam menjadi terhadap alam? Alamnya sudah ada, kan begitu. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad kita mendahului alam, dan nanti ketika alam semesta sudah tidak ada lagi, Nabi tetap ada. Maka disebut dengan tidak akan pernah berakhir, seperti dalam ayat ini. Wa inna laka la ajran. Kita berikan penekanan pada kata-kata ghaira mamnun. Kita berikan kata-kata di sini. Gaira mamnun. Ya. Gair itu adalah tidak, kemudian mamnun terputus. Tidak discontinue. Nabi tidak pernah discontinue, tidak pernah terputus. Ya. Jadi kehadiran Nabi dari awal sampai sekarang ada sebetulnya. Ya ada. Cuma tubuhnya sebagai Muhammad ya pada kira-kira tahun 571 Masehi. Tetapi Muhammad dalam pengertian batin yaitu Ahmad, dia ada sejak awal. Maka dikatakan wa inna, dan sungguhnya laka bagi Muhammad. Wa inna laka bagi Muhammad. Kaknya adalah Nabi Muhammad. Wa inna laka la ajran. Benar-benar ada ajar. Jadi laknya benar-benar apa? Ajar, ada ajar. Ada imbalan. Ada konsekuensi positif. Wa inna laka la ajran. Apa ajarnya? Ghaira mamnun, yang tidak terputus-putus. Nah, jadi Bapak yang saya berbahagia, namanya ajar itu, kalau sejalan dengan kebenaran, dia tidak akan pernah putus. Ya. Jadi kita bisa meninggal, mati, tetapi ajarnya tidak pernah putus. Dan ini berkali-kali dalam Al-Quran. Ini bukan hanya Nabi Muhammad kita sebagai Rasulullah, tapi kita juga, Al-Quran mengatakan, illalladzina amanu wa amilus solehati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu surat At-Tini, surat At-Tin. Surat At-Tini wa Zaitun itu ada kata-kata illalladzina amanu
wa amilus salihati falahum ajrun. Kalau di sini kan laka Muhammad, kalau di sana lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kecuali orang beriman dan beramal soleh, berarti ada ajar ghairu mamnun. Dengan demikian, apa namanya iman beramal soleh di situ? Yaitu amal soleh di belakang Nabi Muhammad kita. Karena Nabi Muhammad lah yang la ajran ghairu mamnun, berarti kita menjadi ghairu mamnun juga kalau kita bersama dengannya. Ingat Bapak sekalian, keabadian itu akan terjadi apabila kita bersama dengan yang abadi. Contohnya misalnya, kita manusia tidak bisa terbang nggak punya sayap. Apalagi berjalan dalam terbangnya kecepatannya sampai 900 km per jam. Bayangkan 900 km per jam. Kita naik kereta saja, mobil aja 100 km itu sudah cepat sekali rasanya, paling 120. Ini 900 km per jam. Itu pesawat. Ya, jadi namanya pesawat itu yang kita pakai dari satu tempat ke tempat lain, entah mereknya Airbus, Boeing, dan sebagainya, itu kecepatannya bisa sampai 900 km per jam. Nah, tetapi kenapa kita bisa terbang juga? Karena kita berada. Ingat, kita bisa terbang juga dengan kecepatan itu karena kita ada di dalam pesawat itu. Nah, kapan kita bisa ajran ghairu mamnun? Apabila kita ada bersama dengan laka Nabi Muhammad. Jadi dikatakan summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada ajrun ghairu mamnun. Ya, jadi illal ladzina amanu amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, ini juga yang dikatakan dalam wal asri sebetulnya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi itu semua yang dibicarakan. Jadi berada di belakang atau bersama dengan orang yang selalu menasihati dalam kebenaran dan sabar. Dan yang melakukan itu hanya insan suci, manusia suci. Selalu saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Kita ini belum termasuk. Kita mengaji aja seperti ini cuma 3 kali seminggu, itu pun malam hari. Nah, mereka yang masuk kategori illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Berarti kan selalu melakukan itu, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selalu berwasiat atau menasihati manusia dengan kebenaran dan dia sabar menjalankan itu semuanya. Itu hanya dilakukan oleh insan-insan suci semuanya. Jadi wa inna lakal ajran ghaira mamnun. Ini kemudian ayat berikutnya tentang akhlak. Ya, ini ayat 4 ini akhlak. Ya, jadi wa innakal ajran ghairu mamnun, kemudian wa innaka la'ala khuluqin. Nah, itu dia. Jadi itu tadi ajrun ghairu mamnun itu adalah batinnya, sedangkan perbuatannya atau zahirnya adalah akhlak. La'ala khuluqin azim. Apa itu akhlaknya Nabi Muhammad sebetulnya? Kalau kita buka surat-surat yang lain, itu artinya membebaskan manusia dari beban-beban, seperti yang bisa kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 157 misalnya. Nah, Nabi Muhammad itu apa? Dia datang kepada kita mengangkat beban-beban kita dari kebodohan, dari ketertindasan, dari eksploitasi. Eksploitasi itu bukan yang terjadi majikan terhadap budak, tapi juga dulu terhadap laki-laki terhadap perempuan, suami terhadap istri. Nah, Nabi datang itu semuanya melepaskan semuanya itu, Bapak sekalian. Membebaskan semuanya sehingga mereka semuanya merdeka menentukan apakah mereka beriman atau tidak beriman, menentukan apakah mereka menikmati kehidupannya atau tidak. Maksudnya menikmati kehidupannya bersama dengan seorang atau tidak. Jadi berikan kemerdekaan kepada mereka. Jadi terjadi pembebasan pada saat itu. Nah, jemaah sekalian terbaik, karena wanita kalau tidak terjadi pembebasan, dia sangat rentan terhadap eksploitasi. Kenapa? Karena lemah secara biologis. Kenapa? Karena misalnya dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui, bayangkan itu jemaah sekalian. Nah, dengan demikian secara biologis dia rentan terhadap eksploitasi bahkan dari suaminya sendiri. Seperti contohnya kita lihat ini jemaah sekalian berbahagia. Ya. Bapak bisa bayangkan wanita seperti ini.
Ini kalau kita lihat ini kan ya apa namanya, sangat kasihan ya Pak Bu sekalian. Karena wanita seperti dia sudah hamil ini, anaknya yang digendong ini hamil 9 bulan dalam perutnya. Ya. 9 bulan dalam perutnya. Setelah itu dia keluar seperti ini lagi. Dia besarkan. Kemana suaminya? Wallahualam, kita tidak tahu. Harusnya kan suami disuruh bertanggung jawab. Dalam Al-Quran, suami karenanya disuruh bertanggung jawab secara nafkah supaya wanitanya, istrinya jangan sampai mengalami eksploitasi seperti ini. Ya, ini coba lihat Bapak sekalian. Dan ini realitas kenyataan ini. Mungkin ikhwan kita di Singapura tidak pernah menyaksikan, tapi di Indonesia banyak sekali kasus seperti ini. Ya. Jadi wanita-wanita itu kemudian mencari nafkah sendiri seperti ini. Pergi mencari rumput untuk ternaknya. Kemudian membawa bekal mungkin kembali ke rumahnya seperti ini. Sambil menggendong bayinya. Hebatnya lagi tetap melaksanakan syariat agama luar biasa pakai jilbab. Jadi banyak kasus seperti ini Pak Bu sekalian. Nah, sebetulnya Rasulullah datang untuk membebaskan yang seperti ini sebetulnya. Supaya jangan terjadi eksploitasi seperti ini. Pada zaman Nabi, pada zaman sebelum Nabi dulu eksploitasi seperti ini terjadi. Ya. Nah, dan ini nanti berkelanjutan ini Pak Bu sekalian. Bukan hanya pada saat dia muda, nanti sampai tua seperti ini. Ya. Jadi nanti sampai tua dia harus berjuang untuk menghidupi dirinya seperti ini. Ya. Nah, itulah sebabnya agama datang dengan memberikan beban itu kepada laki-laki. Contohnya gini, kita lihat. Kita lihat di sini surat, maaf ya. Kita lihat surat An-Nisa misalnya ya, surat 4. Ya. Kemudian ayatnya 34 ya. 34 atau 35 ya. 34 ya, ini 34. Jadi ini di sini sudah jelas Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah revolusinya, perubahan yang terjadi pada zaman Nabi. Setelah Nabi datang maksudnya. Tiba-tiba Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Bahwa wanita juga boleh bekerja, iya, wanita juga boleh sekolah tinggi-tinggi, bahkan ia dianjurkan. Tetapi di dalam struktur rumah tangga, hierarkinya adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki suami, ar-rijal itu suami itu adalah qawwamun, penanggung jawab. Ini bukan pemimpin, tapi qawamun, penanggung jawab. Ya, dari kata qama yaqumu, berdiri, membuat rumah tangga berdiri. Jadi artinya apa? Qawamun itu membuat rumah tangga bisa eksis, jadi penanggung jawab. Suami itu adalah penanggung jawab atas wanita, atas istrinya, ala nisa. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan kepada laki-laki itu tubuh biologis yang tidak punya rahim, karenanya tidak melahirkan. Pertama, tidak menstruasi setiap bulan, berarti tidak ada gangguan. Ingat Mas sekalian, menstruasinya kita punya wanita saja setiap bulan itu sudah gangguan sebetulnya. Itu pasti disertai dengan gangguan-gangguan yang rutin terjadi, sakit kepala lah, sakit perut lah, macam-macam. Ya, itu setiap bulan. Nah, laki-laki itu tidak ada beban seperti itu, tidak ada menstruasi. Ya, terus kemudian tidak hamil. Ya. Setelah terjadi pernikahan, yang hamil perempuannya, bukan lakinya. Ya. Jadi yang hamil apa? Perempuannya. Hamilnya berapa? Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 24 jam, bukan 1,5 jam seperti pengajian kita ini. Tetapi 9 bulan terus-menerus, siang malam. Ya. Nah, siang malam itu adalah tidak pernah berhenti, tidak pernah bisa dititipkan, itu hamilan, kandungan. Kandungan wanita tidak bisa dititipkan. Jadi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Satu ya. Jadi maksudnya di sini laki-laki diberikan keringanan secara biologis, yaitu tidak menstruasi, tidak hamil, tidak nifas, tidak menyusui, dan tidak menyapi anaknya selama 2 tahun. Yang melakukan itu semuanya adalah wanita. Bahkan setelah itu, nanti yang antar yang ngurusin sekolahnya anak-anak adalah wanita. Jadi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Nah, karenanya wa bima anfaqu, maka laki-laki yang harus menafkahkan ini. Wa bima anfaqu min amwalihim, maka suamilah yang anfaqu min amwalihim, menafkahkan harta benda mereka. Bima anfaqu min amwalihim, ini disebutkan. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi seperti ini Pak Bu sekalian ini. Ya. Apa sebabnya seperti ini? Ya karena tentu waktu dia masih muda dulu, suaminya mungkin tidak memberikan nafkah yang bagus baginya sehingga tidak cukup untuk menabung, akhirnya kemudian di masa tuanya seperti ini.
Bapak Ibu sekalian, coba lihat, beban seperti ini bukan perkara ringan ini. Ya, menaikkan saja ke sini ini berat sekali, apalagi dengan usia seperti ini, Mas sekalian. Nah, Nabi datang sebetulnya adalah untuk membebaskan itu. Itu tadi baru satu ayat ya, satu ini surat An-Nisa. Mari kita bisa lihat lagi ayat yang lain misalnya. Ya. Kita lihat lagi misalnya ayat yang lain. Ya, surat An-Nisa misalnya ayat 20 juga. Ya, masih An-Nisa tadi ya, kita kembali ke sini. Ya. Tadi ayatnya tadi ini adalah 34. Sekarang kita mundur ke 20. Ya. Di sini Allah berfirman, wa in aradatum istibdala zaujin makana zaujin. Apabila kamu mempunyai keinginan, kamu laki-laki mempunyai keinginan untuk mengganti istri kalian dengan yang lain. Istibdala zaujin makana, artinya kesimpulannya ingin berpisah. Wa ataitum ihdahunna qintara. Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang dari istri kamu itu qintara, harta yang lumayan, yang bernilai. Kita artikan qintara itu bernilai. Maka apa yang terjadi? Fala ta'khuzu, jangan pernah mengambilnya minhu daripadanya sesedikit apapun juga. Coba. Jadi fala ta'khuzu minhu syai'a. Supaya apa? Supaya nanti istrinya, mantan istrinya kalau sudah tua jangan seperti ini. Kasihan kan Bapak Ibu Jemaah sekalian sebagai umur sudah sekitar 70 tahun. Untuk menghidupi dirinya dia harus pergi cari kayu bakar. Karena dia tidak bisa beli gas misalnya, dia harus menggunakan kayu bakar untuk dia memasak di rumahnya sampai nanti meninggal dunia seperti ini. Nah, cuma sebagai agama datang sebetulnya luar biasa. Agama datang adalah mengemansipasi. Agama datang sebetulnya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Maka Allah berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad. Kaknya adalah Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad la'ala benar-benar la'ala. Wa innaka la'ala, sungguhnya engkau Muhammad la'ala benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ya, akhlak yang agung tadi itu adalah seperti yang kita baca di dalam surat Al-Araf 157. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu memiliki akhlak yang mulia. Akhlaknya bukan hanya dia berbicara dengan lembut, bukan hanya dengan perbuatannya itu adalah tidak menyakiti orang lain, tetapi juga membebaskan manusia tadi yang kita bicarakan. Mari kita lihat surat yang ke-7 ya, surat Al-Araf. Kita lihat ayatnya 157 ya. Kita lihat sini, alladzina yattabi'una rasul, orang-orang yang mengikuti ar-rasul, an-nabi, dia rasul, dia nabi, al-ummi, orang asli Mekah ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka temukan tertulis di sisi mereka, kitab suci mereka itu Taurat ataupun Injil. Apa tugasnya Nabi? Ya'muruhum bil ma'ruf. Mendorong, memotivasi orang untuk melakukan kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Yanhahum 'anil munkar. Wa yuhillu lahum thayyibat, menghalalkan kepada manusia yang suci-suci. Yang dihalalkan itu yang baik, yang suci, yang bersih. Halalat thayyibat. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan kepada mereka yang buruk, yang kotor, yang najis, yang merusak akal pikiran dan kesehatan. Wa yada'u, dan ini dia. Wa yada'u anhum israhum. Dan Nabi datang apa? Meletakkan, mengangkat dari mereka israhum, beban-beban mereka. Wa yada'u anhum israhum. Jadi Nabi datang mengangkat dari mereka beban-beban mereka. Wanita yang tadinya tereksploitasi, ya diperistri begitu banyak sampai 40-50. Nanti kalau suaminya punya utang bisa dibayar pakai istrinya dan seterusnya. Itu dibebaskan, ya. Dibebaskan sedemikian rupa, wa yadau anhum israhum wal aglal, dan juga dari belenggu-belenggu tadi. Jadi dari belenggu, jadi inilah wa yadau anhum israhum wal aglal. Apa beban-beban itu ya? Seperti tadi, perbudakan tadi, eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, wal aglal, dan apalagi aglal, belenggu-belenggu, yaitu menyebabkan orang kehilangan kebebasannya, tidak bisa belajar karena dilarang sama suaminya, keluarganya, dan sebagainya. Wal aglal, terjadi kebodohan di sana. Jadi aglal ini kebodohan, ya. Allati kanat alaihim, yang ada pada manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Nabi datang seperti itu, makanya akhlaknya Nabi jangan kita bayangkan kalau dia berbicara mutar badannya menghadap kepada orang. Kalau dia berbicara suaranya tidak pernah diangkat, memang iya, tetapi terutama akhlak Nabi itu adalah seperti ini, iya. Yaitu wa yada'u anhum israhum.
mengangkat beban-beban daripada manusia. Jadi yang namanya agamawan, ulama itu adalah berpikir bagaimana caranya melepaskan manusia daripada kemiskinan, penderitaan dan sebagainya. Jadi Nabi, Rasul datang dan ulama datang juga memotivasi orang untuk menjadi paling tidak kalau tidak bertanggung jawab kepada orang lain, paling tidak kepada dirinya, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Karena diri kita ini adalah beban. Kita lihat Mas Keser bagi Allah mengajarkan kita melalui burung-burung. Burung-burung saja itu bisa bertanggung jawab kepada keluarganya misalnya. Burung-burung terbang dari pagi sampai malam untuk apa? Untuk kembali ke sarangnya, memberi makan kepada anak-anak yang menunggu di sana. Jadi wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Ya. Jadi inilah makna luas daripada wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya kau memiliki akhlak. Ya, akhlak ini bentuk nanti lainnya adalah akhlak. Khuluq bentuk jamannya akhlakun. Jadi ini dari sini kata akhlak muncul ya. Jadi akhlak nih ya. Jadi akhlak ya. Jadi dari sini khuluq jadi akhlak ya. Jadi wa innaka la ala khuluqin azim. Di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam hadis-hadis kebanyakan menggunakan kata-kata ini ya. Innama buistu liutammima makarimal akhlak, begitu. Innama buistu liutammima makarimah akhlak, atau dimulai dengan mim negatif, dikatakan wama buistu illa liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlaknya di situ. Ini disebut dengan akhlak yang agung. Jadi akhlak agung itu adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu tadi, dari beban-beban, itu dia. Ya. Jangan sampai jangan sampai kita sebagai penerus kenabian justru menjadi beban bagi orang lain. Nah, Mas Keser bahagia, kemudian ayat berikutnya menyuruh kita memperhatikan yang justru nanti gila siapa? Nanti ketahuan kata Nabi. Siapa gila? Nanti kita lihat kasusnya. Coba Bapak saya lihat ini. Ini ada puluhan ribu orang dikerahkan untuk membunuh satu orang. Kira-kira yang mana yang gila di sini? Ya. Orang tidak berdosa, orang tidak bersalah, dia hanya pergi bersama dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, sampai kemudian dikepung sampai puluhan ribu seperti ini. Luar biasa. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dan kemudian lebih kaget lagi kalau kita tahu siapakah orang ini. Ternyata adalah cucunya Nabi, Sayyidina Husain. Coba kita lihat, mereka seperti kesetanan membunuh. Sekarang apa kata Al-Quran? Fasatu basiru wa yubsirun. Fasatu basiru. Kamu pasti akan melihat Muhammad, dan mereka juga akan melihat bi ayyikumul maftun, siapa yang gila. Ya. Maftun itu dari kata terfitnah, siapa yang sebetulnya menjadi sumber malapetaka. Maftun itu dari kata fitnah, fitnah itu sebetulnya malapetaka. Makanya ada kata-kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi fitnah. Jadi fasatu basiru, kamu pasti akan tahu. Jadi artinya seakan-akan begini. Mereka menyebut kaum Muhammad gila, ya udahlah, nggak usah ditanggapi, sabar saja. Bertawakallah kepadaku, kepada Allah. Apa sebabnya? Waktu nanti akan membuktikan. Waktu akan nanti menunjukkan siapa di antara kalian yang gila. Apakah kamu Muhammad yang gila seperti tuduhan mereka, atau justru mereka yang gila seperti tuduhan mereka kepadamu. Makanya ada hadis Nabi mengatakan bahwa siapa yang menuduh orang lain kafir, maka kekafiran itu kembali kepadanya. Berarti diperluas, siapa yang menuduh orang lain gila, akan kelihatan nanti bahwa kegilaan itu kembali kepadanya. Nah sekarang, fasatu basiru wa yubsirun. Nanti waktu berlalu, masa berjalan, nanti manusia kalian akan menyaksikan. Kalian ini artinya orang yang berada di belakang Nabi Muhammad. Kamu akan menyaksikan, kamu akan melihat kenyataan siapa di antara kalian yang gila. Mereka juga menyaksikan. Jadi kita lihat pada saat kejadian tahun 61 Hijriah itu, ketika cucu Nabi dibunuh dengan sangat sadis di Karbala, itu pada saat itu masih banyak orang yang hidup pada zaman Nabi yang juga hidup. Bahkan ada di antara mereka yang terlibat melakukan pembunuhan itu. Sebagaimana juga ada yang terlibat bersama dengan Al-Husain di Karbala. Ada di sana menjadi pembelanya Imam Husain. Jadi fasatu basiru wa yubsirun. Kamu akan menyaksikan dan mereka akan menyaksikan dalam sejarah. Bahkan kita juga bisa membacanya sekarang. Bi ayyikumul maftun, siapakah yang gila itu. Nah, jadi kalau kita lihat di atas ini, nun wal kalam, jelas ini adalah berkaitan dengan manusia suci sebetulnya, jemaah sekalian, yang telah menjadi korban. Ya,
Padahal mereka ini sebetulnya apa? Mereka ini adalah bahteranya pengetahuan. Jadi bahtera pengetahuan datang di tengah-tengah kita, tetapi oleh kita manusia ini karena ketidaksadaran kita lalu kemudian membunuh mereka. Kalau paling tidak mengecam mereka, mengkafir-kafirkan mereka, menganggap mereka sebagai orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Allah mengatakan menyangkut masalah jalan yang benar dan jalan yang salah itu Allah yang paling tahu. Manusia tidak perlu saling memaksakan kehendaknya. Ketika misalnya mereka membunuh Al-Husain, kan berarti memaksakan Al-Husain harus mengikuti jalannya. Karena tidak mengikuti jalannya, ya harus dibunuh. Ini tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah memaksakan. Kalau kamu tidak ikut saya bunuh kamu. Tidak seperti itu. Apa sebabnya? Ada saatnya manusia berada di persimpangan seperti ini. Dan pada saat itu Allah berikan kepada kita sebetulnya akal pikiran. Tetapi Allah juga yang paling tahu siapa yang benar jalannya. Kalau kita melihat orang di depan kita misalnya ternyata mengambil jalan yang salah, ya kita hormati pilihan mereka. Kita boleh menasihati mereka, tapi bukan memaksakan pendapat kita kepada mereka. Allah mengatakan, Inna Rabbaka, sungguhnya Tuhanmu lah, huwa a'lamu yang paling tahu. Jadi Tuhanmu lah yang a'lamu yang paling tahu. Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, siapa yang tersesat. Jadi tidak perlu kita saling menuduh orang lain sesat. Apa sebabnya? Ya cukup dalam hati kita tahu bahwa menurut saya, bapak itu, ibu itu salah. Cukup. Tidak perlu kita ungkapkan secara verbal, karena begitu keluar daripada suara kita, itu masuk dalam wilayah publik. Dalam wilayah publik itu menyangkut masalah etika namanya. Dan etika itu bisa dipersoalkan secara hukum. Ya, paling tidak secara hukum kemasyarakatan, yaitu hukum adat namanya, hukum kebiasaan. Jadi inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili. Sungguhnya Tuhanmu lah yang paling tahu biman dhalla, siapa yang tersesat dari jalannya. Jadi Allah mengatakan tidak perlu, Allah yang paling tahu siapa yang tersesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Bapak Ibu jemaah sekalian, begitu pentingnya kita memahami ayat ini. Sampai kalimat ini 2 kali bersamaan ini. Huwa a'lamu biman. Huwa a'lamu bi. Sama nih. Huwa a'lamu bi. Huwa a'lamu bi. Sama. Artinya pengulangan. Harusnya kan tidak perlu diulangi. Cukup huwa a'lamu biman dhalla an sabili wal muhtadin, misalnya begitu. Tapi diulangi lagi. Huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Jadi kalau kita sendiri belajar dan menurut penalaran kita benar, kita lihat Al-Quran, kita cocok, yaitu untuk konsumsi kita. Tidak perlu kita gunakan untuk menghakimi, mengejudge. Tidak perlu kita menjudge orang lain, menghakimi orang lain. Apa sebabnya? Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk berjalan. Mungkin mereka juga sedang mencari, dan pencariannya menggunakan cara-cara yang tidak kita gunakan. Ada yang menemukan kebenaran melalui pintu-pintu kebaikan sesama manusia, humanisme. Ada juga melalui pintu-pintu pengetahuan, yaitu epistemologi. Ada melalui juga pintu-pintu belajar kitab suci, Al-Quran misalnya, ada seperti itu. Jadi macam-macam. Maka kita harus menghormati perjalanan setiap orang, sehingga kalau ada yang kita anggap sesat, ya kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Memang Allah yang paling tahu. Huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Untuk apa Allah mengatakan seperti ini? Supaya dalam prosesi pencarian kita kepada kebenaran tidak terjadi kegaduhan dan chaos. Ya. Karena kalau sudah terjadi kegaduhan dan chaos, ya tidak ada lagi orang yang terkondisikan untuk mencari kebenaran. Yang terjadi adalah orang bunuh-bunuhan, terjadi pertumpahan darah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah kemudian melarang kita mengikuti orang yang berdusta. Nabi Muhammad lah tadi yang diikuti tadi. Ingat tadi. Nun wal kalami wa masturun. Ini yang harus kita ikuti. Jadi yang harus kita ikuti adalah nun wal kalami wa mayasturun. Jangan sampai kita mengikuti ada orang yang masuk masjid juga, salat subuh juga, pakai jubah juga, baca Quran juga, hafal Quran juga, tapi menyimpan rencana-rencana buruk dalam jiwanya, yaitu ingin menebas kepalanya imam salat. Luar biasa. Ya, ini benar-benar terjadi Pak Bu sekalian. Ya. Sebelum kasus Karbala yang kita bicarakan tadi ini terjadi di masjid di Kufah.
dalam dalam pandangan masyarakat Islam secara keseluruhan mayoritas, ini adalah merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat. Namanya Khulafaur Rasyidin artinya khalifah yang rasyid, yang terbimbing, yang yang benar, yang lurus. Berarti kan yang membunuhnya pasti tidak lurus. Ya. Tetapi yang membunuhnya ini adalah juga salat juga, puasa juga, hafal Quran juga. Jemaah sekalian sebagainya terjadi pada tanggal 19, kurang lebih 19 Ramadan di Masjid Kufah. Ya. Ketika Khulafaur Rasyidin yang keempat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali, kemudian ditebas dari belakang. Oleh siapa? Oleh makmum yang ada di belakangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang. Kita bayangkan sekarang, ya bagaimanapun tingginya tingkat kejahatan sekarang, tapi belum pernah kita dengarkan ada orang masuk masjid, sholat, lalu kemudian menebas imam. Belum pernah kita dengarkan. Kalau itu ada, itu pasti sudah diamuk masa itu orangnya. Tapi ini benar-benar terjadi di suatu masa sejarah kita di masa lalu. Ya. Maka Allah mengatakan, "Fala tuti'il mukadzibin." Jangan mengikuti orang-orang yang berdusta. Siapa orang berdusta itu? Ya, mengaku beriman kepada Allah. Ini kata-kata ini kita temukan di awal surat Al-Baqarah. Kalau Bapak Ibu sekalian baca surat Al-Baqarah itu kira-kira ayat 8, kita sudah ketemu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, hakikatnya tidak beriman. Mengaku tapi tidak beriman kata Allah. Kenapa mereka mengaku-ngaku beriman? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang beriman. Mempecundangi lah, menipu ya. Mereka ingin menipu ya orang beriman ya dengan menampilkan diri seakan-akan sangat Islami. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Walaupun hakikatnya tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Fi qulubihim maradun. Mereka itu adalah di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan kemudian Allah menambah penyakitnya. Fazadahumullahu marada. Penyakit itu ditambah oleh Allah SWT. Fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yaktibun. Allah berikan kepadanya azab yang pedih bima disebabkan kanu yaksibun, mereka dulu berdusta. Nah, karenanya Allah katakan fala tuti'il mukadzibin. Jangan ikuti, jangan taati orang yang berdusta. Kenapa namanya berdusta? Mengaku utusan Tuhan padahal Tuhan tidak pernah mengutus orang seperti dia. Ya, mengaku sebagai wakil Allah padahal bukan wakil Allah. Jadi harus wakil Allah itu benar-benar bisa dibuktikan dia adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Ya, apabila pilihan manusia tapi diaku sebagai pilihan Allah, berarti namanya mukadzibin. Ya. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan taati orang-orang yang berdusta. Ya. Inilah menyebabkan kekacauan dalam sejarah Islam kita. Karena ada juga Muawiyah tiba-tiba muncul mengaku sebagai khalifah juga, mengangkat lagi anaknya Yazid sebagai khalifah juga. Namanya khalifah itu kan adalah hak prerogatifnya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Pertumpahan darah. Ribuan bahkan ratusan ribu orang meninggal dunia, dan yang lebih sadis lagi adalah cucu Nabi sendiri menjadi korbannya. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka yang seperti ini adalah menginginkan Nabi itu bersikap lembek. Ini sebetulnya bukan lemah lembut Pak ya, ini kurang cocok ini terjemahnya. Nabi itu aslinya lemah lembut, kenapa mesti minta lemah lembut lagi? Kata-kata tudhinun itu artinya disuruh lembek. Lembek itu artinya apa ya? Tidak tegas. Kan di tempatnya dikatakan asyidda walal kufar. Nabi itu tegas terhadap kekufuran, kan begitu. Ya. Aizzatin alal kafir. Nah, itu dia sifat-sifat dalam Al-Qur'an. Nah, sedangkan orang-orang yang melakukan kesalahan ini, orang-orang yang punya niat-niat buruk ini meminta Nabi itu bersifat lembek, bersifat lentur, ya, tidak terlalu tegas. Ya, sekali-sekalilah menerima kesalahan, sekali-sekalilah mentoleransi kemunafikan, kurang lebih begitulah. Maka mereka menginginkan supaya Nabi bersikap bersikap lentur, bersikap fleksibel di situ. Waddu law tudhinun. Mereka ingin agar engkau Muhammad lembek terhadap mereka. Siapa? Al-mukazzibin ini. Fayudhinun, dengan alasan mereka juga bersikap lembek. Alasannya begitu, Muhammad, kalau kamu bisa
toleran terhadap kami, ya kami juga toleran terhadap kamu. Seperti di dalam asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun, kan begitu Pak sekalian. Muhammad, ya kalau kamu tidak mau berhenti menyampaikan agamamu, ya nggak apa-apa, kita tinggal ganti-gantian aja, kan begitu. Kami menyembah Tuhan kamu sehari, kamu menyembah Tuhan kami sehari, kan enak kata mereka begitu. Jadi lembek. Jadi tidak apa-apa kata mereka. Kami Muhammad ikut menyembah Tuhan kamu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau 1 minggu. Minggu berikutnya kamu lagi yang ikut menyembah Tuhan kami, seperti itu. Ya, sehingga turunlah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Itu adalah sebetulnya itu mereka minta Nabi lembek. Padahal sebetulnya Nabi itu sudah sangat penuh welas asih. Apa sebabnya? Iya, Nabi kan tidak memaksakan. Nabi mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu esa, tunggal. Tapi kalau kalian tidak mau, ya silakan, kamu gitu. Itu adalah pilihan kalian sendiri. Nabi tidak pernah memaksakan. Bahkan ada ayat la ikraha fiddin, tidak boleh maksa orang dalam hal agama. Yang terjadi adalah mereka justru ingin memaksa Nabi menghentikan kegiatannya, mengajar tentang kebenaran dan mencerdaskan masyarakat. Dan Nabi pun menghadapinya dengan lemah lembut kepada mereka. Tetapi yang mereka inginkan bukan kelemah lembutan, tetapi lembek. Lembek itu lentur, fleksibel. Ya. Fayudahidun, supaya mereka juga bersikap lembek. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, ya mereka seperti itu sebetulnya adalah orang yang tidak bisa mengenal kebenaran dengan jelas. Sudah tertulis di atas sini mana kebenaran, mana kebatilan, tapi masih bingung juga seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Karena yang ada dalam hati mereka itu adalah cuma dunia dan dunia saja. Ini sebetulnya ini Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusyd, artinya ke kanan ini adalah rusyd, ini terbalik, ini rusyd, ini adalah ghayy. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kan begitu Pak Bos sekalian. Ya. Jadi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas sebetulnya. Tetapi jelas kenapa banyak orang seperti itu? Karena mengisi hatinya dengan al-mukatibun, sebagai orang yang mendustakan kebenaran yang ada pada dirinya sendiri. Wala tuti' kulla halafin mahin. Maka Allah mengatakan tadi jangan ikuti orang yang suka berdusta. Kemudian apa lagi? Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan juga ikuti, jangan taati. Maksudnya menggunakan kata taat di sini. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan taati orang-orang yang suka halaf. Kata-kata kulla ini tiap-tiap semua orang yang sedikit-sedikit bersumpah, sumpahnya bukan sungguh-sungguh, tetapi untuk menyembunyikan keburukannya. Jadi sedikit-sedikit bersumpah, padahal dia sebetulnya adalah hina. Ya. Jadi wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah mengikuti setiap orang yang gampang bersumpah lagi mengikuti jalan yang hina. Nah, jadi Bapak sekalian, al-qalam inilah yang nanti apabila kita tidak perhatikan, akhirnya nanti tanpa kita rasakan, kita ikut justru kepada orang-orang yang dilarang dalam Al-Quran. Itu di sini dilarang kan, la tuti', jangan taati. Tapi nanti kita justru mengikuti halafin mahin. Kenapa? Karena pintar menulis, kamu gitu. Setiap hari aktif di media sosial, sosmed, sosial media, mengedarkan kemana-mana. Ya kita tanpa peduli apakah itu hoax atau bukan, pokoknya kita anggap baik, maka kita kemudian kita edarkan begitu saja. Padahal isinya adalah halafin mahin. Itu adalah isinya hoax. Isinya adalah framing. Isinya adalah sesuatu yang merusak manusia, sesuatu yang mengadu domba umat manusia untuk berseteru satu sama lain. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita lihat ini, al-kalam ini sederhana, yaitu mengajarkan kepada kita, kepada siapa kita taat. Yaitu kepada orang yang ilmunya seluas samudra, bahkan lebih luas dari samudra. Itu yang tadi disebut dengan nun. Wal kalami wa mayasturun. Jangan justru mengikuti orang yang tidak punya bukti-bukti kalau dia berpengetahuan. Satu-satunya buktinya dia berkuasa, dia pernah jadi raja dan sebagainya. Menjadi raja, menjadi penguasa bukanlah bukti kearifan dan pengetahuan seseorang. Menjadi penguasa, memiliki pangkat yang tinggi bukanlah bukti kalau orang itu memiliki ma'rifat kepada Allah yang benar. Allah mengatakan nun wal kalami wa mayasturun. Itulah yang harus kita ikuti dan jangan sampai selainnya. Karena kalau kita mengikuti selainnya, bukan hanya menghancurkan diri kita, tapi juga menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya, itu adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri.
Al-Fakir juga adalah hamba yang masih sangat hina, masih banyak kekurangan dan kehilafannya. Maka janganlah diikuti kalau itu salah, khilaf, tapi ambillah kalau itu benar. Karena kalau kebenaran berarti memang itu dari kitab suci Al-Quran yang kita baca tadinya. Walaupun minkum yang bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallah fi azim. Assalamualaikum. Ustaz, beri kaitan antara alam semesta ni ada kaitan dengan perkataan alam atau ilmu Allah yang Allah tajalikan daripada alam rahsia dia tadi, kemudian sampai kepada alam kita, maka kalam tadi mengembalikan kita kepada jati diri hakikat. Setiap ilmu-ilmu Allah yang terpancar dalam kita, bumi, tumbuhan, lautan dan sebagainya itu adalah tajalli ilmu tadi. Dan inilah konsep khalaqa tadi, sisi akhlak dalam penciptaan. So akhlak tadi saya kaitkan dengan penciptaan teragungnya dalam bentuk kalam tadi yang mengembalikan kita kepada hakikat ilmu adalah dia. Maknanya seluruh benda yang kita nampak, lihat, rasa dan sebagainya adalah dia. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Bapak sekalian. Kita coba lihat ini ya, kita lihat dulu di catatan sini ya. Kita lihat kata-kata alam ya, kata-kata alam. Kata-kata alam ini sebetulnya dari kata ilm. Jadi ini dari kata ilmu ya. Ini dari kata ilmu ya. Jadi kalau kita kasra ainnya, kemudian kita sukun lamnya, baru ini adalah kemudian kita dhammatain menjadi ilmu. Ini adalah ilm. Ya. Nah, orangnya fa'ilnya namanya alim. Ini kalau orangnya namanya alim. Kalau kita ini mat, baru kemudian lim nih. Alimun. Ya. Nah, kalau ainnya kita fathah, lamnya kita kasrah, dengan tulisannya sama itu mat namanya alim, orang yang berilmu. Tapi kalau tulisannya sama tapi lamnya kita kasih fathah, ya. Jadi lamnya kita kasih fathah di sini. Ya. Jadilah alam, alamun. Kamu jadi dari kata alam, alamun atau alamin. Jadi dari ilmu lahir kata alam, lahir kata alim, orang berpengetahuan. Dan orang yang paling berpengetahuan itu siapa jemaah sekalian? Adalah namanya dengan alim. Ya, alim. Alimun, ya, sorry. Ini alimun. Ya, siapa itu alim? Adalah Allah nih. Ya, Allah. Jadi alim adalah Allah. Nah, jadi Allah itu adalah alim, mengetahui kenapa tidak ada apapun yang ada kecuali dari ilmunya. Jadi sebelum alam semesta terbentuk, yang ada itu hanya Allah. Zatnya, yang disebut dengan tersembunyi. Apa di dalam zatnya? Ilmu, pengetahuan. Pengetahuan yang belum tercipta dan sudah tercipta. Maka ketika dia akan menciptakan sesuatu, katakanlah alam semesta, cukup berkata kepadanya, innama amru iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kamu begitu. Jadi ilmunya ya yang menjadi alam semesta ini adalah ilmunya Tuhan ketika masih berada di alam rahasia. Alam sir tadi. Ya, ataukah alam makhfi ya. Makhfi itu tersembunyi. Ya, makhfi. Kuntu kanzan makhfiya. Ya, itu adalah ketika menjadi kanzan makhfiya. Itu ilmunya. Ketika ilmu Tuhan itu menjelma, ya, menjadi sesuatu, ya, maka kemudian menjadilah alam. Ya, mulai menjadi alam. Jadi alam itu dari mana? Dari ilmunya Tuhan. Ketika kita manusia mengetahui apapun, mengetahui yang sekecil pasir, sebesar semesta, ya ilmu itu dari sini kita ambilnya, dari alam. Ingat, dari alam. Dan alam adalah ilmunya Tuhan. Karena dialah alim tadi. Nah, sekarang ketika kita mengetahui alam, maka kita namanya berilmu. Siapa orang berilmu tadi? Alim. Jadi namanya alim itu sebetulnya adalah ilmunya dari alam. Sedangkan alam adalah tajalli daripada ilmunya Allah. Kamu gitu Bapak sekalian. Jadi artinya apa? Alam, alim, ilmu. Alim itu sebetulnya itu juga yang kita bicarakan. Ya makanya seperti dikatakan Pak Nur tadi, ini sebetulnya hanya semuanya dia sebetulnya. Tidak ada selain dia. Ya.
Kita bicara tentang ilmu apa saja, dia. Ya, coba Bapak sekalian berbicara apa saja ilmu. Kenapa kita bisa berjumpa di layar seperti screen seperti ini? Ini karena ilmu. Nah, ilmu itu dari mana? Dari alam. Alam itu dari mana? Ilmunya Allah. Kenapa? Karena dialah alim. Ya. Jadi para ilmuwan, saintis, teknolog, itu semuanya disebut dengan alim. Karena dia mengetahui alam semesta. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena dari ilmunya alam. Ilmunya dari alam. Seperti misalnya burung terbang. Dari situ diambilnya. Lalu kemudian kita bisa membuat seperti itu. Jadi semua yang kita lakukan manusia itu adalah ilmunya Allah. Maka tidak ada satupun ilmu kita sekecil apapun yang bukan ilmunya Allah. Semuanya ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, yang itu tadi dikatakan di dalam surat Luqman tadi ayat 27. Seandainya ini pohon-pohon diubah menjadi pena dan lautan samudra diubah jadi apa tadi? Tintanya. Bahkan habis lautan sampai 7 kali tidak akan pernah habis ilmu Allah. Kenapa? Karena dia adalah alimun. Dan alimnya Allah adalah berada dalam ilmunya sebelum menjadi alam. Namanya kuntu kanzan makhfiya. Kesimpulannya, semua yang ada kita menyadarinya karena ilmu kita. Kita tahu bahwa yang bertanya tadi Pak Nur, kita kenal suaranya, itu pengetahuan juga. Kita tadi tahu kalau kita berjumpa di sini jam 19.30 waktu Jakarta dan 20.30 waktu Singapura. Kenapa kita tahu? Karena ilmunya. Kita tahu bahwa waktu Singapura dengan waktu Jakarta selisih 1 jam duluan mereka, kan begitu. Sehingga kita walaupun berbeda tetap bisa berjumpa di sini. Lagi-lagi ilmu. Semuanya karena ilmu. Ada pesawat yang jatuh di tengah lautan. Kenapa bisa ditemukan? Karena ada titik koordinatnya. Ilmu juga namanya. Orang bisa menempatkan satelit di angkasa, di space, di angkasa luar. Ada satelit ratusan di sana, bahkan mungkin sudah ribuan sekarang. Kenapa bisa ditempatkan di sana? Karena ilmu. Jadi tidak ada satupun kita berjalan bukan karena ilmu. Dan ilmu adalah siapa? Adalah Al-Alim. Ilmu itu adalah dia sendiri, Al-Alim. Berikutnya lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zaman. Puan Ustaz, insyaAllah. Anda ingin merujuk pada ayat yang ke-7 Ustaz. Ayat yang ke? Ayat yang ke-7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhala an sabilih. Ya. Ustaz, tentang matlamat manusia menuju kepada Tuhan. Jadi manusia mempunyai banyak jalan dan cabang. Apakah dalam apa yang anda lihat di ayat ini seolah-olah menunjukkan bahawa manusia bisa atau boleh melakukan ataupun memilih jalan apa yang mereka suka. Pokoknya menuju kepada matlamat. Atau kita mungkin kata ringkasnya bahawa bisa kata saya mau pergi ke Jakarta, saya menaik pesawat. Tapi ada orang katakan saya enggak mau naik pesawat, saya mau naik perahu. Dan ada orang katakan saya mau berenang saja dan sebagainya. Mereka memilih jalan-jalan mereka. Jadi persoalannya bahawa kita tidak perlu mempertikaikan jalan yang mereka pilih, tapi pokoknya matlamat itu matlamat yang sama. Bagaimana Ustaz pencerahannya? Baik, terima kasih banyak Pak Zaman. Jadi jemaah sekalian, kita harus membedakan dulu antara sabil dengan syariat dan sirat. Jadi harus kita bedakan. Jadi syariat, kemudian sirat dalam Al-Quran berbeda dengan kata sabil. Kita sampaikan kata sirat dalam Al-Quran bentuk tunggal, tidak pernah bentuk jamak, bahkan tidak pernah bentuk dual. Tidak pernah namanya musanna, tidak pernah siratani, selalu siratun, siratal mustaqim. Itu tunggal. Begitu juga dengan syariat. Ya. Syariat itu dari kata syari, jalan, itu syariat, jalan. Itu dalam Al-Quran juga disebutkan bentuk tunggal, syariat. Ya. Allah sebagai pemberi syariat namanya syari'. Tapi berkaitan dengan sabil ini memang ada jamaknya Pak sama di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut itu ayat-ayat terakhir dikatakan walladzina jahadu fina, kita lihat aja di sini ya biar kelihatan ya. Ini adalah surat 29 ya. Surat Al-Ankabut.
Ayatnya terakhir. Ya. Walladzina jahadu fina. Nah, ini harus kita camkan dulu. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang fina, di dalam kami. Ini benar kata fina. Ya. Lanahdiyannahum, kami akan menggait, membimbing mereka. Lanahdiyannahum, kami pasti akan menggait mereka. Subul, ini bentuk jamak pasaban. Bentuk tunggalnya adalah sabil, sedangkan bentuk jamaknya subul. Ini tadi yang kita temukan di sini adalah bentuk tunggal, ini sabil. Mandalla an sabilihi. Baru kemudian di sini adalah bentuk jamak subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sekarang apa masalahnya? Kalau berkaitan dengan tata cara beribadah syariat namanya, itu tidak mungkin berbeda-beda. Misalnya sholat, puasa itu harusnya sama. Karena sumbernya sama. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah, ajaran syariat itu harus sama. Ya. Kitab suci misalnya sama seperti itu. Jadi namanya adalah syariat. Tapi berkaitan dengan caranya kita mencari kebenaran, katakanlah kita semuanya ini belum Islam lah, katakanlah begitu Bapak sekalian. Ada di antara kita yang Nasrani, yang Yahudi, Hindu, Buddha, apalagi nama yang di Jepang itu Shinto misalnya. Ada yang Konghucu, ada yang macam-macam lah, ada yang tidak beragama di antara kita. Kita katakanlah banyak ini macamnya. Nah, tetapi apa yang menyamakan kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian? Yang sama di antara kita itu adalah selalu ingin mencari yang benar. Ulangi lagi, kita bisa berbeda agama, ada di antara kita adalah Nasrani, Hindu, Buddha, dan berbagai macam agama-agama yang lain, tetapi punya kesamaan, yaitu selalu ingin benar. Itulah sebabnya semua orang kalau ada masalah selalu dibawa ke pengadilan. Untuk apa orang datang ke pengadilan? Untuk meminta kepada hakim untuk ditunjukkan mana yang benar. Jadi semua kita kalau ada masalah pasti mencari yang benar. Kalau kita sekolah, kita diberikan PR, homework, itu adalah untuk mencari yang benar. Semuanya. Tidak ada manusia. Anak-anak kita saja, anak kita punya 3 atau 4 anak. Itu semuanya tidak mau disebut salah. Semuanya mau disebut benar. Jadi artinya manusia itu sama objektifnya, yaitu mencari kebenaran. Nah, pada saat kita mencari kebenaran itu bisa berbagai macam jalan. Ada yang misalnya membaca buku tasawuf, ada yang membaca buku filsafat, ada yang membaca buku teologi, ada yang membaca buku irfan, ada yang langsung membaca kitab suci misalnya, ada macam-macam. Ya, jadi macam-macam caranya. Ada yang kerjanya menonton YouTube, melihat ceramah-ceramah yang bagus. Ada juga pergi ke library, perpustakaan, membaca buku-buku macam-macam. Tetapi selama objektifnya itu adalah kebenaran, the truth, pasti akan ketemu di sana nantinya. Itu yang disebut dengan jalan subul. Tapi kalau sudah menyembah kepada Allah, ya harus dari Allah caranya. Jadi pada saat kita mencari kebenaran, kita sudah tahu ternyata alam semesta ini ada penciptanya. Nah, nanti kita sudah mulai ketemu nih, ada penciptanya. Ada Tuhan lah, ada God. Nah, sekarang apa maunya Tuhan kepada kita? Nah, apakah Tuhan tidak memilih di antara manusia sebagai wakilnya, sebagai suruhannya? Nah, nanti kemudian kita membaca dan membaca. Dan banyak orang dalam sejarah yang bisa menemukan ini. Contohnya misalnya Roger Graudi. Roger Graudi, kalau kita searching dia apa namanya, kalau kita searching di sini, kita tulis saja di sini, pasti akan ketemu Roger. Sorry. Kita melainkan dulu Roger Graudi ya. Ini pasti kita akan ketemu ini seorang filosof besar ini dia nih. Ya. Roger Graudi ini. Ya. Ini ada Roger Graudi. Ya, kita lihat di sini. Ini ada mana tadi? Ini adalah Roger Graudi was a French philosopher. Coba kita lihat. Dia filosof Prancis, guru besar ini, guru profesor. Ya. French resistance fighter. Dia juga pejuang. And a communist author. Dia adalah penulis komunis luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? He converted to Islam. Dia masuk Islam pada tahun 1982, luar biasa. Ini adalah seorang filosof, bayangkan. Nah, kalau kita baca perjalanannya panjang sekali. Dia lahir sebagai orang Nasrani. Kemudian dia tidak puas, dia menjadi Protestan. Dia puas, masuk lagi jadi Katolik. Nggak puas, akhirnya sekali tidak percaya Tuhan. Jadi ateis, komunis.
Ya, dia menjadi penulis terkenal, dan dia pernah menjadi anggota parlemen, member of parliament ya, di Perancis, dan mewakili Partai Komunis Perancis. Tetapi luar biasa jemaah sekalian, pada akhirnya dia masuk Islam tahun 1982. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Dan ini kalau kita baca ke bawah sini, ya, bahkan kita lihat ini, coba lihat ini Bapak sekalian. Bahkan dia sangat dekat hubungannya dengan Iran. Iran yang support di sini. Ya, dan dia sangat anti Israel. Padahal dia orang Perancis asli nih. Ya. Nah, jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, selama semuanya diarahkan ke sana. Tapi ingat, perjalanan kebenaran bukan syariat. Syariat itu pasti cuma satu. Pasti cuma satu. Nggak mungkin syariatnya syariatnya Konfutsu benar juga, syariatnya Jepang benar juga, tidak mungkin. Tetapi kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka juga. Tetapi dari sisi syariat, karena itu dari Allah, itu pasti satu. Ingat, syariat itu dari Allah. Karena syariat dari Allah tentu hanya satu, bukan dari kita. Kalau kita membuat syariat, ya bisa berbeda-beda. Tetapi kalau Allah memberikan syariat, tidak mungkin berbeda-beda. Nah, jadi antara syariat, antara tadi apalagi syariat, dan antara sabil. Nah, sabil itu sebetulnya adalah pencarian. Makanya tadi ayatnya kalau kita lihat di sini tadi, ya kita lihat tadi itu di mana tadi itu, ya Al-Ankabut ini adalah menggunakan kata-kata fina ini, fina. Artinya apa? Di dalam kami, ya dalam lingkup mencari kebenaran hakiki, the truth. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan. Macam-macam, ada jalannya tadi, Partai Komunis seperti tadi, Roger Graudi tadinya, dan banyak lagi yang lain. Bapak sekalian, ada lagi sebelum kita tutup? Syukran Ustaz. Afwan, Pak Ada Saban. pertanyaan Ustaz dari Pak Burhan. Masih bisa? Oh ya, baik. Kalau begitu kita masuk di. Oh ya. Ya kita baca dulu Pak Wahid ya, baru kita Ustaz Wahidin ya. Kita akan sudah terlanjur masuk di sini ya, kita lihat dulu dari Pak Burhan. Zaman mutakhir ini apakah akan berlaku lagi peristiwa kezaliman kayak seperti itu? Jawabannya iya. Sekarang kita saksikan masih terus terjadi. Korban-korbannya seperti saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Di Yaman, setiap saat di Yaman itu dibunuh dan tidak ada yang bersuara membelanya. Beda dengan Ukraina. Ukraina itu semua negara barat membelanya. Tapi siapa membela orang Palestina? Siapa membela orang orang Suriah dulu ketika diserang? Siapa yang bela orang Yaman sekarang? Hampir tidak ada. Jadi masih terus terjadi sampai sekarang. Jadi dikatakan di sini, apakah peranan kita sebagai seorang Muslim yang peranan kita sekarang kita memperdalam Al-Quran, karena kalau kita belum tahu Al-Quran baru bertindak, pasti tindakannya salah. Jadi supaya tindakan kita tidak salah, tidak keliru, kita harus mendapatkan bimbingan dulu, yaitu Al-Quran. Seperti itu. Jadi al-haq itu benar. Al-haq itu cuma satu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ustaz. Ustaz. Oh ya, syukur Ustaz. Ayat 4 ya Ustaz tadi ya. Mohon di screenshot ya. Masih ayat 4 apa ya? Berapa tadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat yang keempat. Ya ini. Udah kelihatan. Oh iya, ya Ustaz ya. Kata khuluq Ustaz ya. Itu apa ya? Satu mana dengan kata khalqun ya Ustaz. Khalaqa yakhluqu. Ini berasal dari satu kata ini Ustaz ya. Itu yang pertama Ustaz ya. Kemudian kedua, ini susunan apa? Redaksi kalimatnya ini sangat bagus menurut saya Ustaz ya. Sebenarnya kalau menurut saya ini Ustaz, mohon saya dikoreksi Ustaz. Dengan hanya tanpa la mungkin ya Ustaz ya. Wa innaka khulqun azim itu. Ini kan sudah lengkap sebenarnya. Tapi kata la'ala ini mungkin ada rahasianya kata la'ala ini Ustaz ya. Karena ini sudah menggunakan inna tapi ada la lagi di situ. Harfut taukid gitu Ustaz ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang pertama tadi kata khulq. Jadi khulq ini satu asal kata dengan kata khalaqa yakhluqu, menciptakan, lahirlah makhluk yang diciptakan, kita makhluk, muncullah kata khaliq, pencipta, fa'ilnya,
Jadi kata khalaqa yakhluqu itu adalah fiilnya, sedangkan fa'ilnya adalah khaliqun, pencipta. Nah, dari pencipta lahirlah makhluk. Jadi ada khaliq, ada makhluk. Nah, jelas berbahagia manusia yang berbuat sejalan dengan hukum-hukum penciptaan dari kata khalaqa yakhluqu. Khalqun itu adalah masdarnya, khalaqa yakhluqu khalqan, kan begitu. Jadi kata khalqun, jadi kalau ini haknya di fathah, dinasab, lalu kemudian lamnya disukun, maka dia menjadi khalqun. Khalqun itu ciptaan. Jadi ciptaan. Jadi dari ciptaan lahir kata khuluqun. Jadi artinya apa? Orang yang berjalan sejalan dengan ciptaan. Kalau kita merusak ciptaan berarti bukan akhlak yang baik. Jadi tidak mungkin orang yang berakhlak baik merusak, membakar semut misalnya, menginjak-injak kecoa misalnya, seperti sebagian saudara kita biasa lakukan. Itu bukan akhlak. Ya, akhlak itu selalu sejalan dengan ciptaan Allah SWT. Karena antara kita dengan ciptaan itu adalah satu kesatuan. Jadi saya kira benar, khuluq satu asal kata dengan khalq, khulqun, khalqin, atau khalqun. Kemudian ala, yang bisa dilakukan benar. Caranya bagaimana? Ini dikasih zu di sini. Wa innaka zu khuluqin azim. Nah, begitu. Jadi bisa kita kalau dari sisi bahasa Pak Buya, nah kita angkat dulu di sini biar bisa dicoret-coret ya. Nah, ini biar bisa dicoret. Ya, ini. Nah, ini adalah bisa kita coret ini ya. Bagaimana caranya? Ini kasih zu di sini, ini zu ya. Baru wow, ini zu. Namanya wa innaka zu khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad zu memiliki ya. Zu khuluqin azim, memiliki akhlak yang mulia. Itu bisa. Jadi wa innaka zu khuluqin azim. Sungguhnya kau memiliki akhlak yang mulia. Nah, jelas kata kenapa menggunakan kata-kata ala di sini? Menunjukkan tidak ada yang setara dengan Nabi. Karena di sini adalah ala itu kan tinggi ya. Paling tinggi. Ala itu adalah ini perhatikan ya sekalian. Ala ini adalah paling tinggi, ala di atas. Jadi artinya apa? Di atas seluruh makhluk. Ya, jadi di atas seluruh makhluk. Nabi Muhammad kita itu adalah yang paling terang di atas seluruh makhluk. Kalau kita tulisan ala ini jemaah sekalian, kita tidak kasih harakat, ini bisa menjadi juga aliyun. Ya, Allah itu kan aliyun. Ya, wa huwal aliyul azim, kan begitu. Ali juga ini bisa. Ya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan itu berkali-kali Al-Quran mengatakan bahwa innal abrara lafi illiyin. Itu dari kata sini juga. Innal abrara lafi illiyin. Begitu. Baru kemudian kita dikatakan tawaffana ma'al abrar. Nah, siapa al-abrar itu? Adalah yang merupakan setinggi-tingginya akhlak manusia. Dan puncaknya mereka adalah Muhammad bin Abdullah yang di alam batin disebut dengan Ahmad. Nah, dari situ kita lihat juga sebagai betapa luar biasanya akhlak Nabi Muhammad. Kita ini bukan hanya pengakuan, bukan hanya ayat, tapi memang seperti itu kalau kita pelajari. Ya, seorang Karen Armstrong di Mas Kaiser Bahagia yang kemudian yang tadinya adalah belajar sebagai biarawati, tapi kemudian ketika mencoba mempelajari sejarah hidupnya Nabi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis buku tentang Muhammad. Luar biasa. Karena tidak seperti yang diceritakan apalagi di Barat, dengan berbagai macam mispersepsi yang dibuat, itu luar biasa mereka mencaci maki Nabi Muhammad kita. Tapi seorang yang berkeluarga negaraan Inggris, lalu kemudian memperdalam Islam dan terutama mempelajari cerita Nabi Muhammad kita, menulis tentang Muhammad, Karen Armstrong. Salah satu bukunya yang terkenal lagi adalah The History of God. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Syukran Ustaz, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Ustaz. Sukses Ibu Dokter. Para jamaah semua semoga selalu dalam sehat. Bu Dokter. Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.